Pagi. Jadi hari ini itu adalah hari Senin. Jadi udah masih pukul 5.30. Jadi setengah 6, masih pagi. Cuman kalau di Wonogiri itu 5.30 aja udah cerah gitu ya. Terus kita mau kemana hari ini? Kita mau ke Watu Cenik. Nah, ke Watu Cenik sama ke Puncak Joglo yang ada di Wonogiri. Sebenarnya kemarin itu sudah pernah ke sana kemarin sore ya, cuman ternyata mendung dan cuaca tidak mendukung, jadi kita batalkan dan kita berangkat lagi pagi ini. Untuk perjalanan sendiri dari pusat kota Wonogiri itu sekitar 7,5 km atau 20 menit dengan kendaraan pribadi ya. Jadi nggak jauh juga. Udah yuk, let's go. Tapi sebelum itu, kalau kita pakai motor harus pakai apa? Helm. Yeay. Udah pakai helm. Ready. Jadi karena perjalanannya itu naik-naik yang ekstrim gitu, jadi kita memutuskan nggak pakai mobil. Sebenarnya bisa pakai mobil, cuman kita pengen naik motor aja gitu ya. Ya udah lama nggak motoran. Yuk, let's go. Let's go. Kita sudah tiba di Watu Cenik. Oke. Ini sudah di Watu Cenik. Terus kita naik ke situ. Biasanya di sini tuh ada tiketnya untuk satu orang itu Rp5.000. Namun karena ini masih pagi, kemungkinan yang jaga juga belum ada ya. Jadi ya rezeki dapat free ini. Dan kebetulan kita dapat sunrise. Ya, dapat sunrise cantik ini. Wow. Oh, indah banget. Oke, jadi di sini itu sebenarnya ada 3 spot. Yang pertama itu tentu saja Watu Cenik ini. Yang kedua itu Puncak Joglo. Nanti kita bakal ke sana setelah dari sini. Yang ketiga itu adalah Soko Gunung atau Menara Pandang. Nah, untuk ke Soko Gunungnya itu agak tricky ya. Jadi kita harus bener-bener hiking, ngelewatin jalan tanah-tanah kayak gitu. Jadi mungkin kita skip dulu. Kita kedua spot aja. Jadi di Watu Cenik dan Puncak Joglo. Ada apa aja di Watu Cenik? Yuk kita explore. Yang pertama ada tempat kayak gini, tempat duduk untuk ngopi-ngopi di sini, duduk di sini, dan view-nya itu langsung ke Waduk Gajah Mungkur. Tuh. Keren banget kan? Wow. Hey. Oke, kita lanjut naik ke atas lagi. Oke, buat teman-teman yang mau kesini, kalau misal nih datang ke sini lupa bawa snack atau makanan, tenang aja, di sini itu ada warung atau penjual gitu yang selalu ada di sini, cuman di jam operasional ya. Mungkin kalau kepagian juga belum ada, kalau kesorean juga udah tutup. Ini, wow, wisata Watu Cenik. Nah, ini adalah spot para layang yang ada di Watu Cenik ini. Karena dulunya itu di sini itu ada digunakan untuk para layang gitu ya pada zaman dulu, karena kan Watu Cenik ini adalah
spot pertama kali yang digunakan untuk olahraga para layang sebelum dipindahkan ke Puncak Joglo. Jadi Puncak Joglo kita nanti bakal ke sana juga. Tapi ini adalah spot pertamanya dan ini bekas-bekasnya. Bekas-bekas untuk para layang namun sudah pada berlubang karena memang sudah tidak digunakan, dan ini sedikit hati-hati jangan sampai terlalu ke bawah juga karena sudah banyak yang bolong-bolong, banyak yang rusak juga. Nah, di sini juga dibangun untuk spot-spot foto kayak gini. Tuh, dan ada warung-warungnya juga. Jadi bisa duduk di sini sambil ngeliat pemandangannya. Wow, Waduk Gajah Mungkur. Indah banget. Ya. Pemandangannya bagus kan di belakang? Adem. Kesini harus pagi-pagi sih. Ya, pagi-pagi. Pagi-pagi atau enggak sore-sore. Jadi biar nggak panas. Bagus. Mantap. Lanjut. Oke, untuk lokasi sendiri, Watu Cenik itu ada di puncak Bukit Perampelan, Desa Sendang, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri juga. Lumayan deket ya tadi ya, 20 menit doang kan. Gitu. Dan di sini itu juga ada sebuah makam. Jadi di samping sini ini itu adalah makam. Jadi ini itu adalah makam petilasan Poncobowo. Jadi beliau adalah leluhur desa setempat. Dan di sekitar petilasan ini juga banyak pohon rindang yang digunakan untuk bersantai gitu. Jadi jaga kesopanan, sopan santunnya. Kesini itu jangan meninggalkan sampah juga. Jadi dimanapun kita main atau dimanapun kita berada, tetap kesopanan nomor satu. Kayak gini teman-teman, jadi dibangun oleh warga sekitar itu spot-spot foto yang bisa kalian gunakan untuk berfoto. Tuh, dan view-nya langsung mengarah ke sana. Tuh, bagus banget kan? Yang belakang gunung sana, yang di sebelah sini Waduk Gajah Mungkur. Mantap. Yuk kita turun lagi. Oke, untuk nama Watu Cenik sendiri, Watu Cenik itu adalah artinya watu itu dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya itu adalah batu. Jadi untuk Watu Cenik ini adalah sebuah batu yang bertengger. Jadi kenapa bisa dinamakan Watu Cenik dan dari mana asal usulnya? Kita langsung ke tempatnya. Let's go. Indah banget. Jadi di sini juga ada jalan menurun seperti ini. Semakin turun, semakin mendekati batu itu. Nah, tadi kan aku bilang kenapa dinamakan Watu Cenik dan apa itu Watu Cenik? Ya, ini dia. Batu yang bertengger atau berada di ujung itu adalah asal usul kenapa tempat ini disebut Watu Cenik. Ini teman-teman, mataharinya udah lumayan ada di atas ya. Kita beruntung banget dapat sunrise. Luar biasa indahnya ciptaan Tuhan. Ini burung atau kelelawar ya? Burung. Oh, burung. Jadi kita harus benar-benar hati-hati untuk terbangin drone ya. Jadi kemarin itu ada insiden. Jadi drone kita nggak bisa turun juga. Dan drone kita dikejar-kejar sama burungnya. Iya. Gimana sunrise-nya di sini? Kita dapat sunrise. Cantik banget dan adem. Mana sunrise-nya? Wow. Dan ini dia Watu Cenik. Nih,
Yuk kita naik dulu. Jadi batunya itu ada di belakang sini. Nah, ini batu ini. Kenapa tempat ini dinamakan Watu Cenik? Jadi pada bulan Juli, aku lupa tahunnya tahun berapa ya. Jadi awal mula dibangunnya tulisan Watu Cenik ini, yang ini. Awal mulanya itu pada bulan Juli, tapi tahun berapanya aku lupa. Nah, itu ada beberapa pihak yang menyayangkan kenapa tulisan Watu Cenik ini ditaruh di sini gitu. Karena apa sih yang disayangkan? Nah, karena ikon dari Watu Cenik itu adalah dua batu ini, ya kan? Namun si tulisan ini ada di depan sini, tuh. Nah, jadi si batunya ini tertutup oleh tulisan ini. Jadi setelah berhasil dibangun, ya namanya pendapat ya, jadi wajar saja ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ada yang menyayangkan beberapa si batunya jadi tertutup, padahal dia adalah ikon dari nama tempat ini, kayak gitu. Wow, itu jalan-jalan yang kita lewatin tadi di bawah langsung mengarah ke Waduk Gajah Mungkur dan masih ada sunrise-nya. Di sini juga, di belakangnya masih ada gunung-gunung tinggi. Jadi di sini lumayan tinggi ya. Iya. Ketinggian sekitar berapa sih? 300 mdpl. Ya, tahu dari mana? Yang aku baca sih. Ya. Gitu. Bagus, Tapi bagus, kalau bagus. salah, correct me if I'm wrong. Bagus. Tetap selalu memberikan informasi, oke? Iya. Mantap. Shit. Jadi teman-teman, aku sebenarnya pengen nerbangin drone di sini ngeliat view mumpung ada sunrise-nya juga kan, cuman banyak burung-burung, agak sedikit bahaya ya sebenarnya. Tapi yaudahlah, kita coba dulu aja. Semoga aman. Mantap. It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Sini jalan satuan. Lupi. Ya oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai explore di sini di Watu Cenik ini. Tadi juga udah ngeliat view dari udara juga kan, dari drone udah ngeliat juga. Dan sedikit deg-degan karena banyak burungnya dan anginnya juga cukup kencang. Jadi habis ini kita lanjut naik lagi ke spot para layang yang terbaru, jadi di Puncak Joglo. Dan untuk ke sana itu jalannya lebih ekstrim lagi, lebih naik lagi karena mungkin di sana sekitar 300 mdpl lebih tinggi daripada sini ya. Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung jalannya lebih ekstrim ya. Oke, Yuk. ayo let's go. Oke, setelah kita naik-naik tadi jalannya ekstrim ya. Dan kita udah ada di persimpangan ini. Nah, kalau sudah di persimpangan ini itu, kalau kita ke kiri ke Puncak Joglo, kalau ke kanan ke Soko Gunung. Jadi Soko Gunung itu ke sana itu adalah Menara Pandang. Ada Menara Pandang di sana, cuman agak sedikit trekking, jadi susah ya. Jadi kita skip dulu, untuk kapan-kapan kita pasti ke Soko Gunung ke sana. Jadi kita ke Puncak Joglo, kita ke kiri dulu.
Let's go, tinggal beberapa ratus meter kita sampai. Jadi kita udah ada di Puncak Joglo. oh, di belakang tuh Puncak Joglo. Yuk, let's go, kita naik. Yuk, kita naik. Hai. Hai. Udah capek? Oh, enggak. Enggak. Karena naik motornya. Tidak ada. Ini udaranya karena mataharinya ketutupan sama awan mendung. Jadi nggak enak panas. banget, nggak panas. Mantap. Aku kemanapun boleh lah. Terus nggak panas. Emang nggak bisa dia untuk kemanas ya. Tapi waktu itu di Hokkaido juga sakit kedinginan. Jadi Itu kan gimana nih? Pindahan suhu dari Indonesia tiba-tiba langsung ke minus. Jadi ini teman-teman Puncak Joglo. Jadi kita naik ke atasnya situ untuk melihat tempat para layang ya. Yang di sini juga ada tempat-tempat buat bersantai tuh. 1, 2. Di bawah juga ada toilet. Jadi untuk fasilitasnya sudah bagus, ini sudah rapi, tertata, bersih. Yuk langsung naik lagi. Dan setelah menaiki tangga, ada warung jajan Puncak Joglo Mbah Semi. Ini di sini juga ada tempat makan, namun belum buka karena masih pagi. Ya, kita lanjut ke atas. Ini dia udah rekam pakai DJI 360-nya. Sebelah kanan berkabut semua guys. Tuh, jadi tadi itu kan ada Soko Gunung. Soko Gunung itu adalah menara pandang. Itu ada di sebelah sana yang tertutup oleh kabut itu. Jadi untung tadi kita nggak ke sana, jadi semuanya kabut, jadi nggak kelihatan juga. Kita kesini dulu. Dan ini dia Puncak Joglo Wonogiri. Lihat pemandangannya. Wow. Wow. Nah, ini adalah di sini tempat para layang. Jadi langsung mereka lari ke bawah, langsung terbang ke sana. Dan finishnya itu di Waduk Gajah Mungkur. Jadi di Waduk Gajah Mungkur itu ada tempat mendaratnya. Di sebelah sana ada lapangan gitu. Nih. Jadi tempatnya itu kayak gini, tuh, rumput di sininya, di belakangnya ada tempat duduknya di sana. Dan sayang banget, cuacanya lagi berkabut, sepertinya mau hujan, sepertinya ya. Karena kabutnya nih, semuanya kabut. Tuh, apa mungkin karena masih pagi? Itu di belakang itu gunung semua. Sampai ke sana dan Waduk Gajah Mungkurnya ada di sana. Tuh. Wow. Luar biasa. Oke, dan kita tadi kan ngelewatin beberapa area gitu kan. Nah, udah di Watu Cenik juga. Jadi Watu Cenik itu dari sini kelihatan, ada di bawah sana. Itu ada di ujung sana itu Watu Cenik. Jadi kita lebih naik ke sini, lebih tinggi lagi. Oh, indah banget. Gimana? Ini sama awannya. Bener-bener kalian bisa lihat gak sih ada garisnya? Ya, garis awan hitam ini ya. Iya, ini tuh kerasa deket banget. Berasa deket banget sih, Pak. Jadi kayak kita itu sejajar dengan si awan itu ya. Jadi kamu di sini dan di sini kayak ada atapnya gitu ya. Ada atap batas si awan itu, batasnya ini. Set dari
Jadi membentuk sebuah atap kayak berada di dalam rumah ya jadinya ya rasanya ya. Gimana? Indah? Aku mau jangan mundur ngilu. Indah nggak? Indah banget Indah ya, kamu banget. jangan ke situ. Yang kenapa? Ini padahal masih di sini loh. Dan itu masih di sananya masih luas. Tapi kan ini udah miring. Ini udah miring. Iya, dia mah takut ya. Aduh. Ya, bagus kan? Bagus banget. Tuh, duduk diam sini. Oke, jadi teman-teman itu di sini kan ada Waduk Gajah Mungkur tuh ya. Dan Waduk Gajah Mungkur itu yang aku baca itu diresmikan tahun 1981. Nah, itu setelah Waduk Gajah Mungkur ini dibangun. Nah, di kawasan Dusun Kedung Areng, Desa Sendang menjadi tempat wisata landasan itu dipindah. Jadi di Watu Cenik yang tadi itu landasan pertama itu dipindah ke sini dengan alasan apa ya? Ya mungkin ada keterbatasan mungkin ya. Jadi dipindah ke yang lebih tinggi sini di bukit ini. Dan Puncak Joglo itu semakin ke sini jadi wisata yang populer di Wonogiri. Jadi nggak hanya buat penggemar olahraga para layang ya, tapi juga orang-orang berkunjung kayak kita ini untuk melihat pemandangan Waduk Gajah Mungkur nih, pemandangan alam kayak gini. Di atasnya ada batas awannya itu sama di bawahnya waduk untuk menikmati pemandangan. Oke, tempat ini itu jadi kalau mau para layang tuh bisa lari dari sini, lari langsung lompat ke bawah sana, terbang menuju Waduk Gajah Mungkur itu. Jadi tempat ini itu biasa digunakan lokasi latihan atlet para layang dan juga TNI Angkatan Udara dan kepolisian juga. Di tempat ini tuh memang bener-bener tuh, luar biasa, udaranya sejuk, pemandangannya indah banget dari atas, dan kita dapat bonus kabut yang kayak apa nih? Jadi kalau untuk mau cari lokasinya ini itu ada di Selo Pukang. Jadi Selo Pukang, Sendang Pinilih, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk mau para layang ya dari sini itu nggak cuman atletnya, nggak cuman tadi TNI atau kepolisian yang bisa ini. Jadi masyarakat umum itu juga bisa melakukan olahraga para layang di sini, namun tentu saja berbayar. Jadi mungkin biayanya itu sekitar 400 sampai 500 ribu ya. Yang aku tahu 400 sampai 500 ribu. Nggak tahu sekarang udah berubah naik atau turunnya. Cuman infonya segitu, dan kita juga harus didampingi oleh orang yang profesional. Jadi dari pihak penyelenggara itu, penerbang itu, mereka pasti akan menemani. Jadi kita nggak boleh sendiri gitu, karena itu berbahaya juga ya. Biayanya sekitar 400 sampai 500 ribu. Tapi kalau mau apa ya, ada yang ingin gitu, misal itu, aku juga belum tahu kemana. Cuman kemarin aku sudah cari Instagram gitu kan. Instagramnya itu coba cari di Paralayang Wonogiri gitu. Instagram Paralayang @paralayangwonogiri. Nanti kalau ketemu silakan hubungin aja di situ, kontak personnya siapa, untuk bisa terbang dari sini ke Waduk Gajah Mungkur. Hey, Hai. ketinggiannya berapa sih? Kamu cari di Google dong. Tadi sih aku lihat ini tinggiannya 600-an ya. 600 berapa? 600 mdpl. 600 berapa pasnya? 600 sekian Oke. ya gitu. Oke, sekitar 600-an mdpl lebih dikit gitu ya. Jadi memang tinggi dari sini. Tinggi nih. Nah, dia enak banget dari tadi nyantai di sini, ngeliatin pemandangan di sini tuh yang kayak gini. Oh, mantep banget kan? Tapi kesini harus inget ya, bawa kopi. Ya, Bawa betul. kopi wajib itu. Karena kalau pagi belum ada yang jualan, sore pun juga kadang tutup. Jadi memang bawa perbekalan sendiri kalau warungnya belum pada buka ya. Betul. Oke, terima kasih. Oke, dan sekarang kita bahas nama dari Puncak Joglo. Kenapa dinamakan Joglo? Jadi sebenarnya itu adalah Joglo. Nama Joglo itu adalah rumah adat bagi masyarakat Jawa gitu.
Jawa Tengah mungkin ya. Aku lupa, jadi maaf kalau lupa. Karena udah pelajaran zaman dulu banget. Joglo itu adalah rumah adat bagi masyarakat Jawa gitu kan. Nah, kenapa namanya Joglo? Jadi tempat ini itu disebut-sebut kayak atap gitu, kayak atap. Jadi atap rumah Joglo gitu kan. Mirip dengan atap rumah Joglo di sini, Puncak Joglo ini. Maka dari itu masyarakat sekitar menamakan ini adalah Puncak Joglo. Jadi sesimpel itu namanya. Buat pengetahuan aja ya, karena kita kalau pergi kemana-mana gitu, ke suatu tempat wisata destinasi itu selalu memberikan informasi buat kalian, bagi siapa yang mau datang. Jadi agar sedikit lebih mengerti tentang informasi yang ada di tempat itu. Mantap. Ya teman-teman, ini itu ada di daerah bukan daerah ya, mengarah ke selatan ke sana. Nah, kalau tidak ada kabut yang seperti topi ini, tidak ada kabut yang seperti topi ini itu semuanya itu pegunungan. Dari sini sampai sana itu semuanya sampai di belakang waduk ini tuh. Jadi di sebelah waduk ini tuh semuanya pegunungan banget. Nah, barisan pegunungan yang memanjang ini itu sebenarnya dari masuk ke dalam geopark gitu ya, geopark Gunung Sewu. Kenapa dinamakan Gunung Sewu? Karena pegunungannya banyak. Untuk bentangannya juga, pegunungan ini yang masuk geopark tadi, Gunung Sewu yang membentang itu dari Yogyakarta. Jadi dari provinsi Yogyakarta sampai ke Pacitan di Jawa Timur. Jadi bener-bener panjang banget dari Jogja, lewat selatan terus sampai di Pacitan, sampai di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Jadi bisa dibayangkan seberapa panjang pegunungan itu. Makanya dinamakan pegunungan apa tadi? Geopark ya, Geopark Gunung Sewu gitu. Ini mumpung bagus banget. Ya, kita coba lihat view dari atas lagi. Gimana, enak gak? Enak banget, syahdu banget. Ternyata nggak harus di Bandung, di Wonogiri juga bisa sesyahdu ini. Asal pagi dan mendung. Jadi Karena kalau ada mataharinya ini tidak akan syahdu ya guys ya. Ini akan menjadi trialnya neraka, panas banget. Aduh, tapi ini dingin banget, enak habis hujan. Terus ini mau mendung. Ini lihat tuh kabut semua. Ih, udah sedekat ini kabutnya loh. Belakang tuh. Ya. Ini udah kabut semua ini. Wow. Ini setengahnya kelihatan gak sih? Iya. Setengahnya. Tuh. Kayaknya kita udah harus pulang deh. Woi. Tuh, kabutnya ngarah ke Banget sini. ini kita ke makan kabut. Wah, kabut semua ini. Kenapa jadi norak gitu ya? Kenapa jadi norak, Neng? Karena ini aneh sih. Gak pernah. Tuh, kabutnya udah mulai bergeser dari sana. Tuh, udah mengarah ke kita ya kabutnya ya. Iya. Bentar lagi mungkin langitnya terbuka. Jangan dong. Oke, dari tadi kabut yang menyerupai topi itu perlahan udah mulai hilang. Dan ini di belakangnya udah pegunungan. Lihat ke sana. Tuh, udah mulai terbuka semua. Udah mulai terbuka pegunungannya. Bahkan waduk Gajah Mungkurnya pun udah terlihat jelas banget yang di sebelah sana. Dan itu di belakangnya masih ada pegunungan lagi. Oh.
Oke, jadi kita untuk explore Watu Cenik dan Puncak Joglo kemungkinan sudah cukup sampai di sini aja karena udah semakin siang juga, meskipun udaranya tuh betah banget ya di sini ya. Enak banget, dingin, adem. Enak. Ini kalau balik ke kota panas ini. Jamin, aku jamin. Jadi emang betah, cuman karena waktunya waktu kita juga terbatas kan. Habis ini mau aktivitas yang lain. Dan sayangnya tadi full kabut ya. Jadi bener-bener belum bisa ngeliat pemandangan dari sini full, cuman adalah beberapa yang kita dapat. Ya bersyukur aja. Kayak gini udah mulai dapet nih. Tuh. Tuh kan? Oke. Pokoknya lihat ke sini langsung aja. Kalau lewat kamera, kalau lewat layar doang nggak kelihatan. Ya kalau lewat layar doang kan kurang ya, bisa Iya. kita lihat. Pasti Bisa kurang. kita, wah kurang indah tapi kurang gitu, nggak lengkap lah kalau nggak kita lihat langsung. Jadi untuk teman-teman yang ada di Wonogiri mungkin udah tahu juga, yang di luar Wonogiri, yuk datang ke Wonogiri. Di Puncak Joglo ini nikmatin Waduk Gajah Mungkur itu dari atas, nikmatin kota Wonogiri itu dari atas. Jadi ada Gunung Gandul, Watu Cenik, dan ada Puncak Joglo juga. Dan sebenarnya Wonogiri itu masih banyak lagi wisatanya yang belum kita kunjungi. Jadi tunggu aja, kita bakal kunjungin satu-satu ya. Kita kupas wisata-wisata di Indonesia. Siap. Oke, sekian dulu vlognya. Jadi tunggu vlog-vlog kita selanjutnya juga. Dan tetap untuk menikmati vlog-vlog kita selanjutnya, siapin snack, minuman, kopi, teh, agar rileks bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang Wah, ada ini di mataharinya muncul. Indonesia. Wah, mataharinya muncul. Udah mulai panas. Waduh, udah mulai panas. Berarti emang kita harus pulang. Oke. Pulang. Bye bye. See you. Bye bye, see you.